Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana menceritakan kepada kami abi siapa bapakku. Sana menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Ibrahim bin Hakam. Siapa Ja'far Muhammad putranya Ibrahim putranya Hakam. Sana menceritakan kepada kami Yaqub bin Ibrahim Az-Zawraqi. Sana menceritakan kepada kami Syuja' bin Walid an Ziyad bin Khaythamah an Abi Ishaq an Asim bin Damrah an Ali. Qala berkata siapa Abi Syuja', ala innal faqiha kullul faqih alladzi la yuqannitun nasa min rahmatillah. Ala bukankah innal faqiha sesungguhnya orang yang faqih, orang yang ahli ilmi, orang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah. Kullul faqihi ialah setiap orang yang punya ilmu. Siapa? Alladzi la yuqannitu. Alladzi ialah orang la yuqannitu yang tidak pernah putus asa. Annasu siapa itu orang? Manusia min rahmatillah dari rahmat Allah. Jadi orang kalau punya ilmu itu orang sebenarnya orang yang tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sehingga kalau orang yang tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah, dia tidak akan pernah mengeluh kepada Allah. Karena tahu rahmat Allah itu lebih besar dibanding dengan apapun yang terjadi di dunia. Jadi gak bakal ada kata mengeluh. Kalau kita kadang mengeluh berarti kita kadang lupa kalau rahmat Allah itu besar. Kalau di potongan ayat yang lain, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Bukan orang yang soleh, tapi orang yang muhsin. Ada Hasan, ada muhsin. Baca Quran di rumah sendirian, itu baik, Hasan itu. Kalau muhsin itu bisa berdampak kepada yang lain kebaikan yang kita lakukan. Itu muhsin itu. Musleh itu berdampak kepada yang lain. Kalau cuman zikiran sendiri, malam zikiran, itu soleh saja itu mah. Hasan aja itu baik. Manfaat buat orang lain. Lah, sementara rahmat Allah kata Allah, qaribun dekat minal muhsinin, dari orang-orang yang muhsin. Dia baik dan mampu menebar kebaikan. Lah, orang faqih itu adalah orang yang sadar bahwa kita tidak akan pernah putus dari rahmat Allah, sehingga kita gak pernah putus asa dalam hidup ini. Jadi pertama itu faqih itu adalah orang yang tidak pernah putus asa. Karena tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah, maka dia tidak akan pernah mengeluh kepada Allah karena sadar rahmat Allah itu besar. Bukan Ustadz Ujang Rahmat. Kalau Ustadz Ujang Rahmat ini terbatas. Iya kan? Dulu punya istri, sekarang udah gak punya istri. Ada batasan-batasan. Iya kan? Dulu ngerokok, sekarang berhenti ngerokok karena takut di ultimatum oleh dokter, kan gitu tuh. Dulu makan sini kadang bungkus dulu. Ya. Wala yu'amminuhum min azabillah. Wala yu'amminuhum dan tidak pernah merasa aman min azabillah dari sedikit diangkatnya nikmat oleh Allah. Saya ingat kata azab ini jangan diartikan siksa, karena kalau diartikan siksa kayaknya Allah itu kejam. Jadi sedikit diangkat, dicabut nikmatnya oleh Allah. Gigi dah enak tuh. Iya kan? Sakit gigi gitu kan. Iya itu. Jadi kita tidak pernah merasa aman dengan itu. Sehingga apa? Di saat kita sadar bahwa tidak akan aman dengan hal-hal yang tidak baik yang akan diberikan oleh Allah pada kita, maka kita akan selalu menjaga kita menjadi muhsinin tadi itu. Menjadi muhsinin. Wala yurakhisu dan tidak akan memberi kelonggaran lahum terhadap mereka faqih fi ma'asillah terhadap bermaksiat kepada Allah. Jadi dalam hidupnya itu akan selalu dijaga agar tidak tergelincir untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kan kalau manusia tidak memproduksi maksiat, itu bukan fitrahnya. Bukan fitrahnya. Iya. Tapi minimal menjaga diri supaya tidak tergelincir di situ. Wala yada'ul Qur'ana rughbatan anhu ila ghairihi.
Wala yada'u, dan tidak membiarkan Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an rugbatan untuk dibenci ya. Untuk dibenci anhu darinya ila ghairihi kepada yang lain. Jadi Quran itu dijadikan sarana untuk selalu bersama dengan dia. Quran itu orang faqih itu. Makanya saya ingat pada ayat-ayat itu di dalam surah At-Taubah, Allah dawuh begini, wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafah. Ini tentang ayat perperangan. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafah. Jangan sekali-kali orang mukmin itu ikut perang semua. Enggak boleh. Kata Allah, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Sebagian harus menjadi orang yang ahli ilmu. Jadi jangan hanya semua belajar tentang strategi perang, jangan. Ada yang lain. Apa tujuannya? Kok harus ada yang ahlul ilmi? Tujuannya adalah waliyunziru qaumahum idza raja'u, untuk mengingatkan mereka yang perang kalau sudah pulang. Karena kalau sudah habis perang kan adanya emosi aja itu. Emosi aja ya. Jadi mengingatkan itu. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tujuannya supaya dia bisa menjaga diri. Lah itu saya ingat kepada ayat ini di saat berbicara tentang tafaqquh fiddin. Jadi tafaqquh fiddin itu kalau kata Imam Abi Suja itu adalah dia itu ilmu itu dia cari, dia kejar, tapi dijadikan sarana untuk lebih meyakinkan dirinya kepada Allah. Ilmu itu dijadikan sarana untuk menganalisa, mencari kebenaran atas kuasa Allah, sehingga dia semakin yakin kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu yang sering saya ceritakan, Allah itu gak bisa dilihat, tidak kayak kita bisa dilihat begitu, sehingga Allah itu bisa dibuktikan bahwa Allah itu ada dengan apa yang ada di sekitar kita, dan kuasanya bisa kita lihat dari sini. Salah satu contoh kopi. Kok bisa kopi itu enak kayak gitu? Siapa yang membuat rasa itu bisa jadi enak begitu? Kopi itu bisa enak karena lidah kita punya rasa. Coba Allah saja nyiptain lidah gak ada rasanya. Gimana itu? Tawar gitu, gak ada rasanya. Apa aja masuk, tapi gak ada rasanya. Manis kagak kerasa, pahit kagak kerasa, apa kagak kerasa, gimana? Hambar. Iya, hambar begitu kan? Iya. Lah, salah satu bukan salah satu syarat orang faqih itu tadi itu, pertama dia jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kelihatannya kita itu dalam kehidupan ini kayaknya miris banget begitu itu, tapi rahmat Allah itu besar sekali itu, dan gak ada yang bisa menandingi rahmat Allah itu. Makanya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, tugas kita supaya dapat rahmat Allah ya menebarkan kebaikan saja, tersenyum kalau ketemu orang itu. Jadi penting menjadi faqih. Orang faqih itu dari faqaha, itu orang yang paham. Fikih itu al-fahmu, orang paham, orang ngerti, bukan orang pintar. Kan gitu kan ya? Al-fikhu huwa al-fahmu. Jadi bukan al-fikhu huwa al-alimu, orang yang punya ilmu, bukan. Al-fikhu huwa al-mahiru, bukan. Tapi al-fikhu huwa al-fahmu, orang yang paham. Paham itu artinya dia punya ilmu, hatinya juga sadar dengan ilmu yang dia miliki, sehingga mampu dia implementasikan dalam kehidupan ilmu itu. Haddatsana menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali bin Husin. Sana menceritakan kepada kami Ammi pamanku Ahmad bin Husin. Sana menceritakan kepada kami Al-Makhrumi. Sana menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir an Umar bin Gais
an Umar bin Murrah an Ali radhiyallahu an qala, berkata siapa Muhammad bin Katsir, kunu hendaklah ada siapa kalian, ya nabi al ilmi, ialah orang yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Artinya apa? Kita itu harus punya ilmu supaya menjadi sumber kita. Karena ilmu itu Allah gak langsung ngasih begini, walaupun ilmunya besar. Salah satu contoh itu di dalam kitab tafsir itu. Saya tidak tahu apakah sudah ditemukan penelitian itu. Di dalam tafsir itu disebutkan begini, bahwa matahari itu lebih besar dibanding dengan daratan itu 170 kali lipat daratan. Jadi besarnya matahari itu kan di alam ini ada lautan, ada daratan kan gitu kan. Lah, besarnya matahari itu katanya salah satu ulama mengatakan itu 170 kali lipat lebih besar dibanding daratan matahari itu. Cuma matahari itu posisinya katanya di dalam tafsir itu ada di langit Ar-Rabi yang keempat, sehingga jaraknya jauh. Saya nggak tahu secara ilmu itu sudah dilakukan penelitian dan sudah dibenarkan atau belum, nggak tahu saya. Ilmu apa itu? Astronomi ya. Kalau bulan itu lebih kecil lagi itu. Lebih kecil dibanding dengan matahari, tapi bulan posisinya ada di langit yang pertama, lebih kecil dari matahari berapa begitu loh. Itu di tafsir ada itu. Lah itu kan di saat ada di tafsir ada begitu kan, biasanya orang-orang yang mengerti tentang ilmu apa tadi, astronomi, melakukan penelitian kan biasanya itu kan. Kalau kayak kita kan nggak tahu urusan begitu, cuma tahu baca literaturnya begitulah gitu. Maka kunu ya nabi al ilm, kita harus menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kemudian masabihal lail, menjadi pelita di malam hari. Nah, makanya kalau kita itu memahami Quran itu hanya tekstual, itu bahaya. Kan teorinya kalau malam itu suruh istirahat kita itu. Di surah An-Naba itu ya. Apa namanya? Wallailah libasa. Kan gitu kan? Di Quran itu pakaiannya pakaian libasa. Libasa itu pakaian. Artinya apa? Suruh istirahat. Kalau dipahamin, oh malam ini pakaian. Memahaminya tekstual kayak gitu doang. Bahaya itu. Malam ini kan apa namanya, suruh istirahat. Tapi di ayat yang lain, Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafil. Itu kan dianggap muradif. Dianggap apa? Berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah ini kalau dipahami secara tekstual, gak baca tafsir, gak kemudian ditakwil, itu bahaya. Kan seringkali hari ini itu banyak ulama-ulama, orang-orang yang begitu ya, yang ngajinya di Google seumpamanya kan begitu tuh. Lah malam itu kita harus jadi pelita. Gimana jadi pelita di malam hari? Kagak tidur malam. Ulama itu gak pernah tidur malam itu. Ulama dulu gak tidur malam. Khulqas thiyab jadudal qulub. Khulqas thiyab, usangnya pakaian, jadudal qulub, hatinya selalu baru. Kata Ali itu, kamu itu harus jadi lautan ilmu. Kamu harus malam itu jangan tidur. Kamu hidupnya sederhana saja. Hidupnya sederhana. Tapi sederhana itu ada ukurannya. Ya kan? Jangan kemudian karena kayak Al-Mukarram Ki Haji Anwar Mansur pakai mobil Alphard kemudian dianggapnya bermewah-mewahan. Enggak juga, ada ukurannya. Mewahnya kita dengan mewahnya wali kota itu beda. Sederhananya kita dengan sederhananya wali kota beda. Ada ukurannya masing-masing. Tu'rafu bihi fis sama. Nah, orang yang menjadi lautan ilmu, orang kemudian menjadi pelita di malam hari, hidupnya sederhana tapi hatinya hidup terus. Kata Sayyidina Ali apa? Tu'rafu bihi fis sama. Tu'rafu akan dikenal dia bihi dengan semua itu fis sama, di langit. Artinya dia akan masyhur di langit. Masyhurnya di langit. Kemudian wa tudzakiru bihi fil ardi, dia selalu akan diingat di bumi. Lah ini ulama ini yang dilakukan. Bukan dai kayak kita itu, yang kita dibilang dai seumpamanya. Masyhurnya di media sosial tapi di langit kagak masyhur. Kenapa? Karena kagak luhur. Kalau ulama itu kan luhur dulu baru masyhur, yang sering saya bilang itu kan. Kalau dai-dai sekarang, tokoh-tokoh agama sekarang kan masyhur dulu, luhur belakangan.
kalau pingin tu'rafu bihi fis sama wa tudzakiru fil ar, maka yang pertama kita harus ya ilmu, punya ilmu. Kedua, kita harus menjadi pelita di malam hari. Jadi malam itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Gitu loh. Jadi malam itu bangun. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu kira-kira ya. Ya hari ini mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan nanti. Jadi kita belajar untuk menjadi insan yang masyhur fis sama. Masyhur fis sama. Biar di dunia itu hanya tudzakiru. Tudzakiru itu bukan masyhur, diingat doang. Jadi kalau sudah wafat itu diingat tuh, oh iya ya dulu almarhum Allah yarham Kiai Haji Abdul Hamid begini. Oh iya ya dulu almarhum Allah yarham Abu Yadim Yati seperti ini. Itu tudzakiru itu. Jadi di dunia itu apa namanya sederhana, ya sederhana di dunia ini. Jadi gak usah apa namanya ngeleler surban lah, kira-kira begitu itu. Apa itu ngeleler surban itu? Deng-deng banyak sampai kemana-mana surbannya, gak usah begitu gitu. Hidup itu ya kayak Kiai Fahmi ini aja, nyantai aja begitu. Yang penting masyhur fis sama wa tudzakiru fil ar. Itu yang penting itu. Hari ini kan berbeda itu. Pengennya masyhur aja di sini gitu loh. Di dunia itu pengen masyhur. Siapa saya itu mah yang pengen masyhur di dunia itu mah. Karena kalau gak masyhur di dunia kayaknya gak keren kita ya. Makanya sampai di video-video ini pengen masyhur itu. Pengen masyhur. Makanya kayak gitu. Jadi apa namanya? Itulah yang sering kita lupakan, bahwa seringkali kita hanya punya pola pikir bagaimana masyhur di dunia, tidak masyhur fis sama. Jadi tidak dikenal oleh para malaikat. Makanya kalau ingin dikenal malaikat, salah satunya di kitab Irsyadul Ibad itu, sebelum subuh bangun, sholat, kemudian sampai sholat subuh, sampai terbit matahari, baru tidur tuh. Iya, baru tidur. Kenapa? Supaya dia itu pergantian antara malam dengan siang diantarkan oleh malaikat malam, diserahkan kepada malaikat siang, diterima oleh malaikat siang.